Shalom, damai di hati, puji Tuhan, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Di hari ini kita boleh berjumpa lagi dalam channel multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Giren Permai. Dan kita pun akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu Advent kedua, tanggal 4 sampai tanggal 10 Desember tahun 2022. Namun sebelum itu mari bersama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, di saat ini kami semua rindu untuk dibekali melalui kebenaran firman. Maka urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua mampu untuk mengerti, memahami setiap maksud dari kebenaran firman, dan kami pun hendak mengaktualisasikannya dalam perjalanan kehidupan kami. Dan bersabdalah Engkau bagi kami sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Yesaya pasal 7 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-17. Dengan tema pemberitaan mengenai Immanuel. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Tuhan akan mendatangkan atasmu dan atas rakyatmu dan atas kaum keluargamu hari-hari seperti yang belum pernah datang sejak Efraim menjauhkan diri dari Yehuda, yakni Raja Asyur. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Marilah bersama kita merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan tema bulanan, Yesus Kristus adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Dan tema mingguan, janji kedatangan Sang Immanuel. Alasan pemilihan tema. Minggu Advent selalu menghentar kita untuk merasakan bahwa perayaan Natal Yesus Kristus sebentar lagi akan tiba. Aktivitas hidup yang berhubungan dengan Natal itu mulai mengisi berbagai lembaran kehidupan orang Kristen. Mulai dari lagu-lagu Natal yang diperdengarkan, menghias rumah dengan pernak-pernik Natal, sampai pada kegiatan warga jemaat yang mempersiapkan ibadah menyambut Natal Yesus Kristus. Hal ini memang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari setiap orang percaya. Dan aktivitas ini terlaksana tanpa dibatasi oleh perbedaan strata sosial atau kondisi ekonomi. Semua menjalani kegiatan ini sesuai dengan keberadaan masing-masing. Perayaan minggu-minggu Advent ini tidaklah sesederhana yang kita lakukan dari tahun ke tahun. Sebab minggu-minggu Advent justru harus dijadikan sebagai waktu yang disediakan Allah agar kita dapat mengisi hidup iman kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat, terutama yang berhubungan dengan kedatangan Mesias Sang Immanuel. Dan untuk itu maka melalui minggu-minggu Advent ini, kita dituntun untuk memasuki dimensi penantian penggenapan janji kedatangan Sang Immanuel. Yaitu di satu pihak, perayaan Natal Yesus Kristus 25 Desember tahun 2022, dan di pihak lain penantian kedatangannya kembali, yang semuanya masih dalam waktu kerahasiaan Allah atau kairos Allah. Artinya Yesus akan datang kembali dalam waktu yang tidak diketahui atau diduga oleh siapapun.
Melalui perikop pembacaan Alkitab yang disertai tema minggu ini, janji kedatangan Sang Immanuel, kita diajak untuk merenungkan ulang makna minggu-minggu Advent ini, agar kita tidak selalu terjebak pada persiapan-persiapan materi untuk menyambut Natal Yesus Kristus, melainkan mempersiapkan iman untuk selalu bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan Yesus, Anak Allah, karena dilahirkan ke dunia ini untuk menggenapkan janji keselamatan Allah bagi dunia dan bagi manusia, dan juga telah berjanji untuk datang kembali dan menyelamatkan orang percaya. Pembahasan tematis. Kitab Yesaya adalah kitab yang dikelompokkan pada nabi-nabi besar bersama dengan Nabi Yeremia dan Nabi Yeskiel. Dalam hal penulisan kitab ini, semua berdasarkan peristiwa yang Tuhan Allah nubuatkan dan lakukan kepada orang Yehuda atau Israel Selatan maupun Efraim atau Israel Utara. Bahkan bangsa-bangsa juga yang ada di sekitar. Secara historis, kitab Yesaya ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu pasal 1 sampai pasal 39 tentang teguran dan peringatan Allah, serta nubuat penghukuman atas kehidupan Israel, Yehuda, dan bangsa-bangsa sekitar karena kekejian hidup yang mereka lakukan di hadapan Allah. Pasal 40 sampai pasal 55 merupakan Deutero Yesaya. Di dalamnya ada janji Allah bahwa kelak mereka akan dibebaskan dari pembuangan di Babel dan dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Tetapi dalam bagian ini Tuhan Allah memberi kecaman keras terhadap bentuk kehidupan mereka yang masih menyembah berhala. Dan pasal 55 sampai pasal 66 merupakan Trito Yesaya yang berbicara tentang suasana sesudah pembuangan di Babel yang ditandai dengan pembangunan kembali bait Allah sebagai tanda permulaan kehidupan baru dan peringatan serta ancaman bagi mereka yang tidak takut akan Tuhan dan tidak mengikuti perintah dan ketetapan. Perikop pasal 7 ayat 10 sampai ayat 17 yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pemberitaan Mengenai Immanuel sebenarnya adalah lanjutan dari pasal 7 ayat 1 sampai 9 yang merupakan tindakan Nabi Yesaya yang menyampaikan firman Allah untuk menguatkan iman Raja Ahaz di tengah ketakutannya karena ancaman Resin Raja Aram dan Pekah Raja Efraim. Sebab pada kedua perikop ini Tuhan Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada Raja Ahab. Meskipun kenyataannya di hadapan Allah ia telah melakukan kejijikan dengan menyembah dewa Baal. Bahkan melalui kesaksian 2 Tawarik 28 ayat 3, ia mempersembahkan korban di Lebak Ben Hinnom, dan demi penyembahan berhala itu ia melakukan kekejian dengan mengorbankan anak-anak dalam api. Melalui kesempatan ini, Tuhan Allah memberi penghiburan untuk penguatan iman kepada Raja Ahaz dan berkata, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Resin dengan Aram dan anak Remalia." Ayat 4 menjelaskan. Ini berarti bahwa Tuhan Allah sedang menunjukkan bahwa tidak ada lagi kekuatan dari kedua raja itu yang harus ditakuti, karena akan tiba waktunya mereka akan dimusnahkan. Akan tetapi, sampai sedemikian ini Ahaz tidak percaya. Dalam ayat 10 sampai ayat 17 dengan jelas terlihat bahwa Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya masih terus meyakinkan Ahaz bahwa ia ada dalam penyertaan Allah dan tidak ada yang harus ditakuti termasuk Resin Raja Aram dan Pekah Raja Efraim. Tuhan Allah memberinya kebebasan untuk meminta tanda kepadanya, baik dari dunia orang mati maupun sesuatu dari tempat tertinggi di atas, artinya dari sorga atau dari tahta Allah. Suatu tanda yang dalam bahasa Inggris a sign, dan dari dunia orang mati yang dalam bahasa Inggris either in the depth, serta tempat tertinggi
dalam bahasa Inggris in the Hague. Hal ini sebenarnya adalah sebuah kesempatan yang diberikan Allah kepada Ahaz untuk bertobat dan meminta perlindungan Allah. Namun kenyataan ia menolak dengan cara yang halus dengan mengatakan bahwa aku tidak mau meminta dan tidak mau mencobai Tuhan. Dan dari jawaban ini justru membuat Tuhan Allah kecewa dan menganggap bahwa Ahaz sebagai bagian dari keluarga Daud telah menyusahkan Allah. Menyikapi perilaku Raja Ahaz, justru Tuhan Allah sendiri datang menawarkan sebuah tanda yang besar. Malahan tanda ini sebenarnya bukan semata-mata untuk Ahaz, melainkan untuk keselamatan Yehuda, yaitu seorang perempuan muda akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. Perempuan muda dalam bahasa Inggris the virgin atau perawan artinya perempuan yang belum menikah. Dan nama Immanuel artinya Allah beserta kita. Dan bagian ini juga yang dikutip oleh Matius 1 ayat 23. Karena itu tanda ini dibuat oleh Allah menjadi suatu yang nyata dan dapat dialami, dirasakan oleh Ahaz dan bangsa Yehuda. Tanda ini juga yang kemudian disebut oleh Yesaya dalam pasal 11 ayat 1, yaitu tunas yang keluar dari tunggul Isai. Isai adalah ayah Daud. Dalam kenyataannya, Ahaz akhirnya tidak mempercayai apa yang Allah janjikan, melainkan tetap meminta bantuan Raja Asyur. Namun janji Allah itu tetap menjadi janji mesianis untuk keselamatan kekal dari bangsa Yehuda. Dan bila pengertian ini ditarik sampai pada apa yang dicatat dalam kitab Injil Sinoptis, Matius, Markus, Lukas tentang kelahiran Yesus, maka janji ini akhirnya menjadi janji yang kekal untuk seluruh bangsa, khususnya bagi semua orang percaya. Yohanes 3 ayat 16 menjelaskan itu. Makna dan implikasi firman. Pertama, sebagai orang percaya yang hidup di zaman ini, kita sedang merayakan Minggu Advent kedua, sebagai minggu perenungan tentang penggenapan janji Allah akan kedatangan Sang Mesias, Yesus Kristus yang lahir dalam kandang hina di Bethlehem, bahkan sedang menantikan kedatangan kembali Tuhan Yesus sebagai Raja kemuliaan dan Hakim yang adil. Setiap tahun kita merayakan minggu-minggu Advent. Sadar atau tidak, kita terjebak dalam kebiasaan yang mengutamakan material perayaannya daripada isi dari perayaan itu. Kita seharusnya mengevaluasi kehidupan beriman kita, manfaat apakah yang sudah kita miliki selama ini. Dan kedua, bercermin dari kehidupan Raja Ahaz yang mengalami kebuntuan dalam mengambil keputusan sehingga tidak mendapatkan jalan keluar. Allah kemudian menawarkan jaminan keselamatan, yaitu supaya ia tetap berserah kepada janji Allah, namun ia lebih suka mengikuti jalan pikirannya sendiri, lalu meminta pertolongan dari bangsa Asyur. Akhirnya ia benar-benar terpuruk. Dalam kehidupan yang dijalani, kita sering terbentur pada berbagai masalah. Kadangkala kita merasa dikepung oleh berbagai persoalan dan tidak menemukan solusi. Dalam hal ini ada orang yang mengambil jalan yang salah, misalnya pergi ke juru ramal atau berusaha lari dari persoalan, sehingga banyak yang terjerumus pada kesesatan hidup. Pada perayaan minggu-minggu Advent sering tidak bisa keluar dari kebiasaan mementingkan material perayaan sehingga menimbulkan masalah ekonomi dalam keluarga. Dan selanjutnya, melalui firman Tuhan ini, kita mendapatkan janji dari Allah yang harus kita kukuhkan dalam kehidupan iman kita, yaitu bahwa Yesus Kristus Sang Mesias adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dan ini bukan hanya terbatas pada istilah saja, melainkan sebuah kenyataan bahwa Allah akan selalu menyertai kita dalam semua bentuk kehidupan, baik ketika kita menjalani hidup dalam sukacita dan kegembiraan, maupun dalam kesusahan menghadapi berbagai masalah. Selanjutnya, berbicara bahwa dalam merayakan minggu-minggu Advent ini, kita diajak untuk terus membangun iman yang kuat terhadap janji Allah, termasuk janji kedatangan Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus, Sang Raja kemuliaan dan Hakim yang adil.
pada akhir zaman. Amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan melalui MTPJ Gemim tanggal 4 sampai 10 Desember tahun 2022. Semoga kita semua boleh terberkati melalui perenungan firman Tuhan ini, dan mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu bagi kami semua yang boleh bersama-sama dengan tim multimedia Marturia Gemim Bukit Kasih Gerean Permai untuk menyajikan firman Tuhan melalui perenungan MTPJ dalam Minggu Advent yang kedua. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang mendengar, dan setiap orang-orang yang merasa terberkati, mereka akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, firman kehidupan kami, dan inilah doa syukur kami. Amin.